Waalaikumsalam. Baik, kita dari apa? Tim SS Dashboard. Semar Dashboard. Kita akan apa? Pantun. Dashboard Emar bukan kali-kali. Cakep. Secepat lewat datanya, ngeleng-ngeleng, jago budi, cuma ngomong. Cakep. Orang masuk langsung goyang. Ada dua nih Pak, pantun. Mantap ya. Orang juara bukan cuma wacana. Cakep. Bukan hasil muni sambil lena. Ini data bukan drama. Emar jalan semua kenal. Oke, terima kasih. Baik, Bapak, mohon izin Bapak Dewan Juri, Pak Agus dan Pak Saigen. Mungkin dari kami dari DOFA selaku pelaksana dan juga Pak berkontribusi memberikan satu sumbang saran yang berjudul Dashboard Manajemen untuk monitoring kinerja kegiatan PDK UPM Maluku Utara berbasis PDCA menggunakan Looker Studio. Berikut profil tim kami, Bapak Yadan Dabuang sebagai fasilitator, kemudian Penasir sebagai ketua dan juga saya sendiri sebagai anggota. Kemudian untuk profil perusahaan, seperti yang diketahui kita berada di UPM Maluku Utara. Pada tahun 2025 ini target biji nikel kita untuk produksi itu sekitar 3,1 juta dan juga penjualan juga sama 3,1 juta. Untuk tahun 2025 ini kita berfokus untuk produksi dan penjualan biji nikel. Kemudian berikut untuk jadwal kegiatan kami dari mulai menentukan aktivitas hingga menetapkan standar dimulai dari bulan Januari dan selesai di bulan April tahun ini. Lalu kita menentukan aktivitas yang pertama, terdapat arahan dari manajemen pada saat rapat tinjauan manajemen di tahun 2024 bahwa ada mandat terkait integrasi data melalui digitalisasi di UPM Maluku Utara untuk pelaporan dan dashboard manajemen. Hal ini sejalan juga dengan visi misi Antam UPM Maluku Utara bahwa untuk mewujudkan lingkungan operasi yang efektif dan efisien dan produktif. Ini juga seiring juga dengan tugas DOMR yang memiliki peran strategis sebagai penghubung utama dengan antara manajemen puncak dengan pelaksana operasional di tingkat-tingkat satuan kerja lainnya. Lalu adapun permasalahan yang kami temukan atas arahan manajemen tersebut, yang pertama terkait teknisnya, yaitu untuk pelaksanaan pelaporan tersebut, untuk penyusunan dashboard tersebut, itu tergantungannya pelaporan manual untuk data dan juga ada kurangnya visualisasi yang intuitif untuk mengambil keputusan, lalu tidak adanya platform tunggal untuk kinerja operasional yang real time, lalu juga keterlambatan tindak lanjut karena tidak adanya sistem pemantauan yang terpusat. Kemudian terakhir adalah fokus lebih kepada formalitas terkait laporan itu sendiri. Berdasarkan diagram Pareto, bahwa tidak adanya platform data real time menunjukkan frekuensi terbesar dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja mutu di Biro MR yang tidak real time, sehingga kami memutuskan untuk mengangkat tema pengembangan dashboard kinerja manajemen UPM Maluku Utara. Lalu berikut tentang alur monitoring existing dari mulai pertama dari tingkat pusat secara korporat, lalu diturunkan ke KPI, lalu di SMK unit, kemudian diturunkan lagi ke sasaran mutu dan juga didokumentasikan. Nah, pada alur existing ini masih manual terkait pelaporan dari satuan kerja lain dan juga pengasipan di Biro MR-nya masih secara manual, sehingga terdapat kesulitan dalam melakukan evaluasi dan juga monitoringnya. Kemudian ada harapan dan juga dari manajemen itu terkait dampak negatif dari hal tersebut, yaitu sulitnya memberikan gambaran kerja yang real time, lalu keputusan sering tertunda karena kurang data akurat. Lalu harapannya tersedianya data terpusat dan dashboard sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis eviden atau bukti. Lalu dari tingkat atasan kami sendiri, dampak negatif dari alur monitoring existing itu yaitu sulitnya melakukan monitoring mutu
dan juga follow up tindak lanjutnya kepada biro-biro terkait. Harapannya dapat disusun SOP atau IKA baru terkait di sistem digital dan juga pembuatan dashboard sebagai alat pemantauan mutu yang terukur. Lalu identifikasi penyebab, dari tadi masalahnya tidak adanya platform data real time atau monitoring. Dari segi manusianya, pegawai kurang terampil terhadap digitalisasi dan juga disebabkan oleh kurangnya adanya pelatihan khusus. Lalu dari segi teknologi, sistemnya belum terintegrasi, belum terpusat, lalu belum adanya sumber data yang tidak terpusat. Lalu dari segi metode, kebiasaan manual yang sudah lama berjalan, sudah bertahun-tahun, dan juga belum adanya IKA atau SOP yang terupdate terkait dari kondisi yang sekarang. Dari 3 indikator tersebut, maka diambil kata penyebabnya yaitu kurang adanya pelatihan khusus, belum ada sumber data yang terpusat, dan juga belum ada IKA atau SOP yang terupdate. Lalu dari masalah tersebut kami melakukan 3 analisa untuk bentukkan solusinya. Yang pertama, kita membuatkan dashboard UPP Maluku Utara dengan menggunakan Docker Studio, dan juga yang kedua, alternatif kedua yaitu menggunakan Microsoft Power BI. Lalu yang ketiga adalah menggunakan Tableau. Dari 3 alternatif tersebut kita analisis dari aspek QC DSMP-nya. Dari sesuai dengan kapasitas kita juga di Biro HR yang bukan merupakan dari seorang IT, maka kita menggunakan yang alternatif 1, yang mana dari segi kualitasnya sama-sama tinggi, dan visualisasi juga bagus dan cocok untuk kegiatan operasional. Lalu dari segi cost-nya menggunakan Docker Studio gratis, sedangkan untuk 2 alternatif lainnya harus berbayar. Dan yang ketiga adalah delivery-nya cepat dan juga terhubung dengan Google Sheet, berhubung database kita itu menggunakan berbasis Google, jadi bisa terintegrasi dengan aplikasi Docker Studio tersebut. Kemudian dari segi safety-nya terjamin karena masuk ekosistem Google. Lalu dari segi moralnya meningkatkan kegiatan unit kerja yang user friendly, sehingga user lain juga sudah terbiasa dengan ekosistem Google tersebut. Lalu yang keempat, dari segi environment, sudah pasti dengan digitalisasi ini adalah paperless, berbasis cloud dan juga lingkungan. Lalu kami langkah selanjutnya adalah merencanakan perbaikan. Yang pertama, kita melakukan engineering terlebih dahulu, brainstorming dan juga pengumpulan data pada bulan Januari kemarin. Lalu yang kedua, melakukan pengadaan, dari mulai pengadaan mini PC-nya sebagai alat hardware-nya, kemudian TV monitor yang sudah tertempel di kantor utama dan juga kantor baru, lalu beberapa aksesoris lainnya seperti kabel dan keyboard. Dan juga untuk langganan Google-nya itu sendiri, sebelumnya kan sudah berlangganan juga, sehingga total biaya untuk pengadaan alat dan juga bahan tersebut sekitar 42 juta. Lalu untuk construction-nya kami melakukan pengembangan, uji coba validasi, pembuatan instruksi kerja dan juga validasi ke user terkait. Baik, untuk selanjutnya langkah ke-5 akan disampaikan oleh Pak Nasir. Terima kasih Mas Kori. Jadi ini langkah ke-5 kita terkait dengan perbaikan. Kita ada beberapa perbaikan itu cukup dari SDM untuk pembuatan komputer, terus Google Sheets, ini Docker Studio. Untuk kebutuhan software-nya kita memakai Docker Studio berbasis web dan Google Sheets. Yang dibutuhkan hanya 1 PC aja Pak. Untuk pengumpulan data ya, antara lain ini Pak, kita memakai kinerja produksi, kinerja pengapalan, pencapaian sasaran mutu, laporan TTA, dan monitoring mutual, serta tindakan audit. Nah, ini tampilan pembuatan Docker Studio yang
kita aplikasikan Pak. Terus rencana perbaikan ini ada beberapa, kita ada buat konten, dashboard, ada beberapa pilihan. Ya. Nah, ini Pak, rencana perbaikan kita ada beberapa visualisasinya yang kita tampilin Pak di satu. Ini visualisasinya Pak, tampilan di dashboard kita Pak. Terus untuk fungsi filter kontrolnya ini Pak, rundown untuk filter kontrol berdasarkan kategori bulan, ribuan sama tahunan. Lanjut untuk masih di rencana perbaikan, kita ada beberapa penggunaan visualisasi untuk yang status oke sama yang not oke. Jadi pegawai bisa lihat Pak kalau ada dokumen atau dia belum lengkap, dia statusnya not oke. Yang sudah selesai, sudah oke, sudah komplit, dokumennya sudah plus, dia statusnya oke. Ini untuk kasih satu bagian ini Pak. Beberapa tampilan, publikasi di menggunakan TV dan televisi di kantor. Ini tampilan dashboard kita Pak. Nah ini kayak gini. Jadi pegawai bisa monitoring Pak dokumen SOP-nya, WI-nya, laporan KPA-nya, mereka bisa lihat langsung Pak di dashboard-nya kita. Lanjut, ini rencana perbaikan kita Pak. Bisa dilihat yang sebelum perbaikan sama yang setelah perbaikan ini ada 7 langkah Pak. Paling di sini aja Pak. Ini yang sebelumnya manual, setelah perbaikan kita ada data sudah otomatis, tampilannya langsung di dashboard. Ini langkah-langkahnya. Berikut untuk rencana perbaikan ini sebelum dan sesudah. Yang tadinya 1 hari secara real time ini bisa otomatis Pak langsung. Terus pengelolaan versi data dari 1 hari 2 hari bisa instan langsung bisa tampil di dashboard. Pembuatan laporan dari 1 hari bisa langsung otomatis dalam format visual. Dan analisis kerja yang tadinya membutuhkan 2 sampai 3 hari bisa cuma 1 hari bisa simpulkan. Ini dari aspeknya quality, cost, delivery, safety, moral, kira yang tadi yang sudah disampaikan. Lalu kita itu Pak, kemudian penggunaan kertas kita terkait kilo yang tadi 100% kita 5% atau penggunaan kertas. Terus kesediaannya juga Pak dari 100% hasil perbaikannya tidak ada biaya cetak kertas atau pelaporan. Dampak peningkatan dan tidak pencegahannya ini ada masalah dan penanggulangannya Pak. Jadi data tidak diperbolehkan secara berkala oleh biro di kerja. Rencana penanggulangannya ini tetap dijadwal update minggu dalam kita menuntut basic di setiap biro. Lanjut, ini salah satu pihak yang berkepentingan Pak. Di salah satunya ada dari manajer kita dari MR, HC, sama GM. Manfaat yang didapatkan ya ini Pak, mungkin untuk dari manajemen bisa lebih cepat manfaatnya, meningkatkan informasi dan transparansi pelaporan. Ada tim mutu, audit RTM, sekretaris RTM, laporan biro, kinerja biro, masing-masing PSI di masing-masing biro, tindak lanjut audit, SMK, risk monitoring, GMP, sama laporan rutin Pak. Nah ini salah satu untuk sosialisasi kami Pak, kita sudah tampilin di kantor utama sama di kantor baru di Mining. Tampilannya kalau ini kayak gini Pak, jadi kita sengaja di logi biar supaya aktivitas pegawai keluar masuk bisa monitoring Pak dokumen atau apa yang belum lengkap. Ini salah satu sosialisasi kami juga Pak, melalui WhatsApp group, di internal group, GMP, sama tim dokumen Pak. Jadi setiap minggu atau setiap ini kita update terus Pak dokumennya. Mungkin itu Pak
dari tim sama Biro. Kami Cakep. Tapi dashboard kami lebih lagi. Cakep. Artinya Jago buli bilang paling lihai. Cakep. Orang yang tepat naik rahim.